deserve the glory and the honor, and I lift my hands in worship, and I bless your holy name. That you deserve the glory and the honor, and I lift my hands in worship, and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor, and I lift my hands in worship, and I bless your holy name. You deserve the glory and the honor, and I lift my hands in worship, and I bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, there's no one else, no one else like you. You're the only one who's worthy to be praised. We worship you, oh Lord. We worship you, Jesus. To be praised, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is no one else like you. Tiada yang sepertimu ya Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, kita bertemu lagi. Setiap kali kita bisa bertemu, kita bersyukur sebab Tuhan masih penuh kemurahan bagi kita semua. Nah, kali ini pertemuan bukan untuk membicarakan masalah-masalah yang bersifat dunia, tetapi pertemuan kita ini akan membicarakan firman Tuhan yang maha kudus. Ya, ayo kita sama-sama berdoa supaya Roh Kudus berkenan menuntun kita, ya. Bapak, pertemuan saat ini suatu pertemuan yang penuh anugerah Tuhan. Sebab tanpa anugerah Tuhan, kami mungkin tidak bisa bertemu. Untuk itu Tuhan, berilah Roh-Mu yang kudus memimpin kami dalam meneliti kebenaran firman Tuhan, supaya kami lebih sungguh-sungguh dan kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya ajak bersama-sama ya membaca di dalam Injil Matius pasal 5, kita baca ayat 1 sampai 6 ya. Sebetulnya kita harus baca terus sampai ayat yang ke-20 ya. Tetapi dari 1 sampai 6 sudah kita ketahui tujuan daripada nats ini ya. Mari saya bacakan ya saudara. Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 6 ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa atau Gadara ya. Di Injil Markus, Lukas di situ disebut Gadara ya. Gerasa sama ya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan setan jahat dari kuburan menemui dia. Ya, baru saja Tuhan turun dari perahu, dipapak dengan orang yang kerasukan setan, yang disebut roh yang jahat sekali. Ya, saudara catat ya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya. Jadi orang itu dirasuk setan, tidak ada orang yang sanggup mengikat dia sebab dia terlalu perbuatannya itu wah luar biasa ya. Sekalipun dengan rantai, sekalipun diikat dengan rantai, rantainya itu bisa diputus ya.
ayat 4. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan dia. Tidak ada orang yang paling kuat bisa menjinakkan dia. Ya. Terus ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul-mukul dirinya dengan batu. Loh, badannya dipukuli dengan batu. Upama kita memukul diri kita dengan batu, ya tidak sampai lah. Sebab terlalu sakit dan luka, tapi dia itu dirinya dipukuli dengan batu. Ya. Ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, ya, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah dia. Sampai di sini ya, sebetulnya saudara harus baca terus, cuma karena waktunya saya batasi di sini. Ada orang yang dirasuk setan yang jahat. Ya. Orang itu tidak bisa lagi kumpul dengan manusia. Dia hidupnya di kuburan-kuburan dan berteriak-teriak di bukit-bukit. Karena dia itu tidak sadar. Orang mencoba mengikat dia, bahkan diikat dengan rantai. Rantai diputuskannya. Tidak ada orang yang bisa menguasai dia. Dan dia memukul-mukul dirinya itu dengan batu. Saudara bayangkan, saudara, betapa sakitnya, ya, betapa menderitanya. Tapi karena dia itu dirasuk oleh setan, jadi tidak ngerasa itu. Ya, waktu dia melihat Yesus, saudara, maka dia lari menyembah Yesus. Ya, ayat yang ke-6 dikatakan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembah dia. Dia menyembah Yesus. Saudara, di sini kita lihat sesuatu yang mungkin kita ini kurang mikir sampai di situ. Setan yang jahatnya luar biasa dan mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Di dunia ini kekuasaannya luar biasa. Sampai ada orang dirasuk sehingga dia lupa diri. Badannya dipukuli dengan batu. Mungkin saudara, lain kesempatan saya bisa jelaskan bagaimana orang yang dirasuk setan itu, orang itu tidak bisa tahu diri. Bagaimana dia memukul dirinya dengan batu. Ya. Tetapi kali ini saya ingin jelaskan bahwa waktu dia ketemu dengan Yesus, dia menyembah Yesus. Setan itu adalah raja kejahatan. Ya, tidak ada siapapun yang bisa menundukkan dia. Dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa di dunia ini. Tetapi waktu dia ketemu Yesus, dia menyembah. Kata menyembah, ya, sudah saya jelaskan.
Menyembah itu artinya takut. Artinya menghormati Dia. Jadi setan yang mempunyai kekuasaan yang luar biasa itu, dia waktu ketemu Yesus dia takut. Jadi sebetulnya saudara-saudara ya, kita ini tidak perlu takut be setan. Kita itu anak-anak Tuhan. Apalagi kalau Tuhan berkata, kamu di dalam aku di dalam kamu. Maka tidak ada setan jenderal pun yang berani kepada kita sebab dia sangat takut kepada Tuhan. Ya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ya, kita harus tahu, jangan kita takut sama setan. Setan pun takut kepada Yesus. Tetapi yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan itu, kita harus mempunyai hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kalau tidak begitu saudara, kita masih diliputi oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, dan sebagainya. Saudara lihat saja dunia ini, setan mengguncang dunia ini. Saudara tahu, setan itu bisa membuat corona untuk menggoncang dunia, membuat jutaan manusia mati. Tetapi saudara, meskipun demikian, orang yang takut akan Tuhan, orang yang di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam orang itu, tidak usah takut. Sebab di sini dikatakan setan pun menyembah kepada Tuhan. Setan pun tunduk kepada Tuhan. Setan pun takut kepada Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan ya, yang menghadapi macam-macam permasalahan, takut, khawatir, gelisah, dia dikatakan oleh kitab suci belum sempurna kasihnya kepada Tuhan. Artinya belum sempurna kesatuan antara Tuhan dengan dia. Ya. Oleh sebab itu saudara, mari kita apalagi menghadapi masa-masa sekarang ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin lebih hebat dari corona ini. Tetapi kalau kita menyatu dengan Tuhan, kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, tidak ada setan yang berkuasa berani mengganggu kita. Sebab setan itu takut kepada Tuhan. Ya saudara, ini orang yang gila. Tidak ada manusia yang berani dekat-dekat sama dia. Sebab dia terlalu ganas. Tetapi waktu dia ketemu Yesus, dia lari menyembah dia. Menyembahku menunjukkan bahwa dia itu takut kepada Tuhan. Dia menghormati Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kiranya dengan firman Tuhan ini, saudara, ya, kita ini
lebih bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita ini sering cuma ya didengar, tetapi tidak pernah diresapi, sehingga hidup kita ini di dunia ini juga mengalami banyak susah, menderita. Itu bukan salah agamamu, bukan salah ibadahmu kepada Tuhan, tetapi salahmu sendiri karena kamu tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itulah sebabnya mari saya akan akhiri dengan mendoakan saudara, ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, biar Tuhan sempurnakan firman-Mu yang mungkin daya tangkap kami kurang sempurna. Roh Kudus penolong kami supaya kami bisa menangkap, dan kami tahu setan pun tidak berani kepada Tuhan. Dan untuk itu kita ini orang yang lebih daripada pemenang. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin.